Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita pada kajian ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting yaitu Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nazdi At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana pada kajian ini kita akan membahas salah satu syarah dari matan ini, yaitu syarah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizahullah taala. Maka langsung saja kita masuk pada di sini ada muqaddimah dari penerbit ya, Muqaddimatun Nasyir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala Al-Amin yang terpercaya, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, dan orang-orang yang menjalani atau melaksanakan petunjuk dari beliau, tuntunan dari beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Taib. Makna dari al bisa dimaknai keluarga atau bisa dimaknai pengikut. Seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW ya, dari zaman beliau, dari generasi sahabat hingga generasi kaum muslimin di akhir zaman. Akan tapi di sini kita terjemahkan dengan makna yang pertama, yaitu makna keluarga, karena ada konteks yang mengisyaratkan hal tersebut. Konteksnya apa? Konteksnya kita lihat. Ya, jadi semoga salawat dan salam tercurahkan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada alihi, kemudian kepada para sahabat seluruhnya, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, melaksanakan petunjuk beliau hingga akhir zaman. Nah, ini pengikut beliau, betul tidak? Jadi itu sudah disebutkan di frase terakhir ini. Sehingga itu mengapa kita terjemahkan wa ala alihi itu adalah keluarga beliau. Fa hadza syarhun mubarakun ala risalatil qawaidil arba' li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Musyarraf At-Tamimi. Ini adalah syarah yang diberkahi terhadap risalah Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Musyarraf At-Tamimi, ajzalallahu lahul mathubah wal maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada beliau pahala, balasan kebaikan dan ampunan. Asyarhu lima al-Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Nah, syarah dari matan Al-Qawaidul Arba' ini adalah karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, keturunannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu mengapa di sini ada al-Syekh. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li ahli baitihi. Semoga Allah mengampuni beliau, memberikan ampunan kepada beliau, kepada kedua orang tua beliau dan kepada keluarga beliau. Wa kana dzalika fi durusin alqaha Syekhuna al-Allamah Al-Habr hafizahullahu wa hadhihi ar-risalah al-mubarakah ala wajazatiha min rasaili imam ad-da'wah rahimahullah al-hammah. Dan syarah ini karya Syekh Shalih Al-Syekh ini hafizahullah itu berasal dari pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang diberikan oleh beliau al-allamah, orang yang sangat berilmu, al-habr maknanya sama, orang yang sangat berilmu. Dan menariknya al-habr itu adalah menggunakan huruf-huruf yang sama yang menyusun al-bahr, yaitu laut. Karena seringkali laut digunakan untuk mengistilahkan, yakni mengistilahkan untuk orang yang banyak ilmu, begitu ya, sangat berilmu, memiliki ilmu yang luas. Wa hadhihi risalah al-mubarakah, risalah yang diberkahi ini walaupun ia ringkas, yakni risalah Al-Qawaidul Arba', walaupun ia ringkas, akan tapi ia termasuk risalah dari
Imam Dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang itu penting sekali. Termasuk di antara risalah-risalah beliau yang penting. Wallati fiha bayanu hali ahli tauhid. Di mana di dalam risalah ini, di dalam matan Al-Qawaidul Arba ini dijelaskan kondisi orang yang bertauhid. Bagaimana kondisi mereka? Yakni bagaimana yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertauhid seperti mereka. Wahali ahli syirik. Demikian pula dijelaskan kondisi dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kondisinya orang-orang musyrik. Dan ini penting sekali, ya. Ketika kita yakni bertujuan untuk memiliki ketauhidan yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertauhid, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang bertauhid. Dan juga wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi selain mereka, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi dari keburukan kita bisa mengetahui kebaikan. Akan tapi kalau cuma mengetahui kebaikan, maka bisa jadi kita akan tertipu sehingga kita menganggap keburukan itu bukan keburukan. Ya, jadi ketika kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama, kita harus mempelajari dua hal ini. Yang benar bagaimana, nah yang salah bagaimana. Ya, tentunya harus diawali dengan mempelajari yang benar bagaimana. Ya, setelah pemahaman kita tentang yang benar itu bagaimana, yang sesuai syariat itu bagaimana, baru kita mempelajari ya hal-hal apa yang bertentangan dengan hal tersebut yang pernah ada di sejarah Islam. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan syariat, maka mudah sekali bisa jadi bagi kita untuk terpengaruh oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat keburukan tersebut atau melaksanakan keburukan tersebut, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk mempelajari dua kondisi ini, kondisi orang yang bertauhid dan kondisi orang yang musyrik. Akhadhaha rahimahullah min nususil kitabi was sunnah. Yang beliau ambil kondisi orang bertauhid dan kondisi musyrik tersebut diambil dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga penting, poin yang sangat penting. Kenapa? Tidak boleh bagi kita untuk menyerahkan kepada yakni sekedar pendapat ulama. Ketika kita mempelajari ilmu syar'i, wajib bagi kita untuk menyandarkan seluruhnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun kita mempelajari kitab ulama seperti yang kita lakukan sekarang, maka kita ya mempelajarinya dalam rangka hanya sekedar untuk memudahkan kita untuk mengetahui apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu sebagai alat bantu. Dan tentunya yakni para ulama berjasa bagi kita. Mereka adalah guru-guru kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan tuntunan kepada makna-makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fajazallahu sahibal matni wa syarhi khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baiknya kebaikan, sebaik-baiknya balasan kebaikan kepada penulis matan dan penulis syarah ini. Dan kita lihat di sini ya, ini syarah ini berasal dari kajian yang dilaksanakan atau diajarkan ya, kajian yang diampu oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala. Kemudian kajian tersebut ditranskrip. Kemudian kajian tersebut ditranskrip dan dikemas kembali, dirapikan kata-katanya menjadi sebuah kitab ini, begitu ya. Demikian pula misalkan kalau antum melihat, kalau ini ringkas, betul tidak? Ringkas, kitab ringkas. Coba bayangkan antum menuju kitab misalkan Syarhul Mumti karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu beliau mensyarah kitab Zadul Mustaqni, sebuah matan fikih Hambali, dan kemudian kajian beliau itu, syarah beliau itu kemudian ditranskrip ya, kemudian dijadikan tulisan jadi kitab yang disebut kemudian menjadi kitab Asy-Syarhul Mumti ala Zadul Mustaqni. Itu adalah hasil transkrip ya Mas Syekh. Nah, jadi antum sudah pernah ya
merasakan bagaimana kerja keras yang harus dilakukan oleh kita ketika kita mentranskrip kajian. Baik. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyanfa'a bihadza syarhil mubarak. Sebagaimana kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat terhadap syarah yang diberkahi ini. Wa yarzuqanal ikhlasa fil qawli wal amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yaitu berupa keikhlasan. Keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang kita mintai, yang kita mohon sesuatu kepadanya, yang kita minta sesuatu kepadanya. Wa akramu ma'mulin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia yang hendaknya kita taruh harapan kita kepadanya. Kita harus berharap hanya kepada Allah, kita harus meminta hanya kepada Allah. Itu maksud dari kalimat ini. Kama ahmadullah subhanahu wa ta'ala an syarha sadra syekhina al-jalil litashrifi bil amali ala hadha syarhil mubarak. Sebagaimana aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah melapangkan dada syekh kami al-jalil yang mulia, ya, litashrifi, dengan menunjukiku, dengan memberikan amanah kepadaku untuk mengerjakan syarah yang diberkahi ini. Jadi yang dipasrahi untuk mentranskrip adalah ini Syekh Adil bin Muhammad Mursi Rifai ini. Ya mungkin beliau juga punya tim, ya. Wa syukru mausulun li jami'i man syaraka fi i'dadihi. Dan ucapan syukur dan terima kasih itu juga tersampaikan kepada seluruh yang yakni berpartisipasi, seluruh yang bekerja sama dalam menyiapkan syarah ini. Ya, mungkin beliau juga memiliki tim yang mentranskrip kajian Syekh Saleh Al-Syekh. Kemudian juga ada yang mendesain, ya, covernya, melayout kitabnya, betul tidak? Kemudian menerbitkan, mencetak, menyebarkan, dan seterusnya. Ini semua berlaku di situ. Jadi ucapan terima kasih kepada semuanya. Maka ini dapat kita mengambil pelajaran penting bahwa yang namanya dakwah itu adalah hasil dari yakni kerja keras banyak orang. Tidak bisa hanya satu orang saja. Tidak bisa hanya satu orang saja. Akan tapi tersebarnya ilmu itu adalah karena yakni peran dan kerjasama dan jasa-jasa dari banyak orang. Walaupun itu tidak terlihat di balik layar. Walaupun itu tidak terlihat karena di balik layar, begitu ya. Yang terlihat di sini Syekh Saleh Al-Syekh, kemudian Syekh Adil bin Muhammad Mursi Rifai yang menuliskan mukaddimah ini. Akan tapi orang-orang lain tidak terlihat, ya. Jadi itu semua diberikan ucapan terima kasih oleh Syekh Adil di sini. Hafizahullah taala. Kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala syekhana imama hadin wa rasyadin. Sebagaimana aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan syekh kami sebagai imam, ya, yang memberikan tuntunan, yang bisa membimbing, ya, umat kepada kebaikan. Wa ya'izza bihi wa yasluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menaikkan derajat beliau dan memperbaiki kondisi beliau. Wa yubarika fi umrihi wa amali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur beliau dan amalan beliau. Wa yaghfira lahu wa liwalidayhi wa lidzurriyyatihi wa li ahli baiti. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada beliau, kepada kedua orang tua beliau, kepada keturunan beliau dan kerabat beliau. Wa yaqiyahu syarrul hasidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari keburukan orang-orang yang hasad. Wa as'aluhu azza wa jal ayyarfa'a bihadza syarhi dzikrahu. Dan aku meminta kepada Allah agar Allah menaikkan derajat beliau, ya, memberikan kemuliaan, menaikkan kemuliaan beliau atas syarah ini. Yani karena adanya syarah ini sehingga beliau bisa mendapatkan pahala kebaikan, sehingga derajat beliau di akhirat
bisa terangkat. Nah, ini maksudnya itu derajat di akhirat. Demikian pula derajat di dunia sebagai ahli ilmu. Ya, sehingga bisa menjadi yakni tuntunan bagi kaum muslimin. Teladan bagi kaum muslimin. Wa yathqula biha mawazinu a'malihi, dan semoga yakni Allah Subhanahu wa taala membuat berat dengan adanya syarah ini timbangan amalan beliau, membuat berat timbangan amalan beliau dengan adanya syarah ini. Wa yajma'ahu wa walidayhi wa dzurriyyatahu wa ahla baitihi tahta liwa'il hamdi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan beliau, kedua orang tua beliau, anak keturunan beliau dan keluarga beliau, kerabat beliau di bawah bendera al-hamd, yakni pujian. Yakni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diberikan taufik untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dimaknai tahta liwa'il hamd, yakni di bawah atau di dalam sesuatu yang itu merupakan sesuatu yang terpuji, begitu ya. Jadi ini semacam kiasan atau majas tahta liwa'il hamd, yakni semoga Allah memberikan yakni sesuatu yang terpuji kepada mereka. Bisa dimaknai demikian. Wa fi jannatin na'im, semoga Allah mengumpulkan mereka di surganya. Wa fi zumratis sabiqin ma'an nabiyil amin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan mereka semua dalam jamaah orang-orang yang terdahulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin dan para sahabat beliau al-ghurril mayamin. Al-ghurril mayamin maknanya orang-orang yang mulia. Wa yaj'ala li minal khairi nasiban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku yakni porsi dari kebaikan. Yakni memberikan kebaikan untukku. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir perkataan kami, akhiru da'wana, dakwah di sini maksudnya al-qaul, akhir perkataan kami adalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Semoga salawat Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, yakni makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yakni al-mala'il a'la, di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan penduduk langit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad, kepada para pengikut beliau. Nah, wa ala alihi di sini ana terjemahan para pengikut beliau dan khususnya para sahabat beliau. Kenapa ana terjemahkan para pengikut beliau sekarang di sini? Karena tidak ada frase ketiga. Tidak ada frase misalkan wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin atau wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak ada frase itu. Sehingga ya mungkin lebih baik untuk kita ambil terjemahan yang lebih umum, ambil makna yang lebih umum dari kata al. Ya, jadi wa ala alihi wa sahbihi, kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, dan khususnya para sahabat beliau. Nah, jadi ketika disebutkan wa ala alihi wa sahbihi, di mana kita terjemahkan alihi di sini sebagai para pengikut beliau hingga akhir zaman, kemudian setelah itu disebutkan para sahabat beliau, nah ini berarti apa? Penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Itu dalam rangka untuk memuliakan. Seperti misalkan berkatan orang-orang, ya, para hadirin telah datang dan presiden juga telah datang, begitu ya. Presiden juga hadirin. Betul tidak? Tapi disebutkan secara khusus dalam rangka untuk memuliakan. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam, perlindungan, keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan khususnya para sahabat beliau. Kata bahu Adil bin Muhammad Mursi Rifai Ar-Riyadh, di Riyadh. Tahun 1431 Hijriah ya, tahun 1431 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1444. 45, oh ya, 1445, Masya Allah. Sudah berganti tahun Hijriah. Nah. Qala al-muallif rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim, Rabbal arshil azim, aytawallaka fid dunya wal akhirah,
wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza adznaba astaghfara, fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah Al-Karim, Zat yang Maha Mulia, Maha Dermawan, Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsh yang agung, yang besar. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, memeliharamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang ketika diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Ketika diuji dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfara. Dan ketika dia berdosa maka dia beristighfar, memohon ampunan. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 hal ini adalah tanda dari kebahagiaan. Tanda dari kebahagiaan. Sehingga kalau itu adalah tanda dari kebahagiaan, itu menjadi kunci bagi kita, gitu ya. Kalau itu tanda kebahagiaan, ciri kebahagiaan, itu menjadi kunci. Yani kalau kita mau membuka pintu tersebut, kalau kita mau memasuki pintu tersebut, kita harus punya kuncinya. Nah, kuncinya ini adalah dengan cara melaksanakan 3 tanda ini. Jadi unwanus sa'adah adalah tanda kebahagiaan. Sekaligus dia menjadi kunci. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata lain, maksudnya adalah yakni kalau kita unwanus sa'adah maknanya tanda. Unwan maknanya yakni ma yadullu ala syai' atau lisyai'. Ya, ma yadullu lisyai'. Yani tanda, dalil. Dalil itu tanda. Nah, kalau tanda, kalau kita yakni memahami tanda, bisa jadi itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Betul tidak? Kita mengusahakan sesuatu yang lain, setelah kita mendapatkan kebahagiaan, tandanya ini gitu ya. Tapi tanda ini bukan sesuatu yang kita usahakan. Tapi ini tidak. Tanda di sini juga bermakna sesuatu yang kita usahakan. Kalau kita mau kebahagiaan, kita lakukan 3 hal ini, kita bahagia. Sekaligus menjadi tanda gitu ya. Jadi dia tanda dan juga kunci sekaligus. Paham maksud Anda? Terkadang kalau kita menyebut sesuatu adalah suatu begini, tandanya ini. Rice cooker nyala, tandanya lampu merahnya nyala, betul tidak? Betul. Atau nasi di rice cooker tersebut sudah matang, tandanya asapnya keluar. Misalkan begitu ya. Atau air mendidih, tandanya asapnya keluar. Tapi asapnya keluar seperti itu, ngebul seperti itu bukan sesuatu yang kita usahakan, betul tidak? Kita mengusahakan apa? Nyalain api. Setelah dia mendidih, baru muncul tanda, betul tidak? Nah, ini tanda yang bukan sesuatu yang kita usahakan. Paham? Tapi di sini, ini tanda yang sekaligus menjadi sesuatu yang kita usahakan. Tanda yang sekaligus menjadi kunci, itu maksudnya. Kunci itu sesuatu yang kita usahakan untuk membuka pintu tersebut. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, maka ini tandanya, tanda orang yang berbahagia itu demikian. Dan sekaligus ini kuncinya. Idza u'tiya syakara, yang pertama ketika diberi maka dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, ketika dia diuji maka dia bersabar. Wa idza aznaba astaghfara, dan ketika dia berdosa, tergelincir, terjerumus ke dalam keharaman, maka dia segera beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya sama sekali, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, yakni makna salawat tadi kita sebutkan, pujian dari Allah
indal mala'il a'la, di hadapan penduduk langit, ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman, dan khususnya kepada para sahabat beliau, dan semoga Allah memberikan salam, memberikan keselamatan dan perlindungan ya kepada beliau dan kepada mereka semua, para pengikut beliau dan khususnya para sahabat, ila yaumiddin, ya, hingga hari kiamat, hari pembalasan. Amma ba'du fa inna hadhihi an-nubdzah fa inna hadhihi an-nubdzah al-mukhtasarah al-qawaid al-arba' min an-nubdzil muhimmah. Amma ba'du, sesungguhnya ringkasan ini, nubdzah ringkasan, mukhtasarah ringkasan sama. Sungguhnya ringkasan ini, yakni al-qawaid al-arba', matan yang ringkas ini, min an-nubdzil muhimmah. Nubadz jamak dari nubdzah. Sama seperti bid'ah jamak dari bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah, ya terbalik. Bid'ah jamaknya bid'ah, nubdzah jamaknya nubadz. Baik, jadi yang awalnya sukun nub, baknya sukun nubdzah jadi fathah, nubadz. Nubdzatun jadi nubadzun. Bid'atun yang sukun apa? Dal. Jadi fathah, bid'aun. Baik, nah. Minan nubadzil muhimmah. Ini termasuk ringkasan yang penting. Min rasaili imami hadhi da'wah rahimahullah. Ini termasuk risalah karya Imamud Da'wah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wa ahammiyatuha ta'ti bi ma'rifati mudadati tilkal qawaidil arba. Urgensi dari risalah ini, ya, pentingnya dari matan ini itu bisa kita ketahui, atau urgensi tersebut muncul bi ma'rifati mudadati tilkal qawaidil arba. Bisa diketahui dari lawan dari 4 kaidah yang akan disebutkan di matan ini. Matan Al-Qawaidul Arba, sesuai dengan namanya, Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah. Menjelaskan 4 kaidah tentang masalah tauhid. Urgensi dari 4 kaidah ini bisa diketahui dengan mengetahui kebalikan dari 4 kaidah tersebut. Yakni mengetahui kesyirikan, yang itu disebabkan karena tidak menjalankan, tidak melaksanakan, tidak menerapkan 4 kaidah tersebut. Dan kesyirikan yang terjadi karena tidak melaksanakan 4 kaidah ini, itu yang banyak terjadi hingga zaman sekarang. Kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Al-Qawaidul Arba, risalah ini membahas tentang 4 kaidah supaya kita bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Karena tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 aspek. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Para ulama mengkategorikan ketiga kategori tauhid ini dalam rangka untuk memudahkan. Ya, ala kulli hal, mentauhidkan Allah itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh cuma 2 saja. Nggak boleh. 1 saja apalagi. Harus 3-tiganya kita laksanakan, harus kita terapkan. Ya, jadi para ulama membagi hal ini tauhid menjadi 3, sama seperti ketika mereka mengatakan pembatal wudu. Sebagian mengucapkan ada 5, ada 8 dan seterusnya, begitu ya. Jadi yang mewajibkan ghusl ada sekian dan seterusnya. Itu dari mana angka-angka tersebut? Nah, dari istiqra', tatabbu', dari menelaah dalil-dalil, menelaah ayat dan hadis, kemudian menyimpulkan, oh ternyata yang membatalkan wudu ini. Yang yang mewajibkan ghusl ini dan seterusnya. Nah, sama. Ternyata mentauhidkan Allah itu ternyata kita bisa kategorikan menjadi 3 dalam rangka untuk memudahkan pemahaman, dalam rangka untuk bisa menjelaskan materi tauhid ini dengan mudah kepada kaum muslimin. Taib. Karena kalau tidak, karena kondisinya adalah sebagian kaum muslimin ketika mentauhidkan Allah hanya dengan 1 aspek saja, mereka merasa sudah mentauhidkan Allah dengan benar. Ketika mereka sudah mentauhidkan Allah dari 1 aspek saja, mereka sudah merasa bahwa mereka sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Nah, ini salah. Dan itu yang menjadi topik dari kaidah pertama bahkan. Sebagian kaum muslimin mentauhidkan Allah cuma dari aspek rububiyah saja. Tapi tidak mentauhidkan Allah dari aspek uluhiyah. Nah, ini salah.
Nah, ketika kita membuat kategori tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kan jadi jelas, betul tidak? Antum cuma mentauhidkan Allah di rububiyah dan mungkin di asma wa sifat. Walaupun kebanyakan mereka juga asma wa sifat juga banyak bolongnya, banyak kesalahannya, banyak subhatnya. Nah, antum terutama uluhiyah belum dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi mudah kan menjelaskannya, betul tidak? Kalau tidak dikategorikan seperti ini, bakal lebih susah untuk menjelaskan. Jadi ini cuma untuk memudahkan saja. Ala kulli hal, para ulama yang lain ada yang mengkategorikan tauhid cuma menjadi 2. Nah, itu dengan nama yang berbeda. Kalau tadi kita sebutkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada yang mengkategorikan tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhidul ibadah wa talab. Sudah berbeda namanya, akan tapi esensinya sama saja. Ya, penamaan itu cuma masalah, ya ini istilah saja yang digunakan oleh para ulama. Selama esensinya sama, hakikatnya sama, ya, kontennya sama, tidak masalah. Cuma beda label saja, tidak masalah. Baik. Jadi ini mengapa risalah Al-Qawaidul Arba ini sangat penting. Dan para ustadz banyak menjelaskan, yakni hampir-hampir setiap orang yang bertauhid setelah era beliau mempelajari tauhid dengan benar melalui kitab-kitab beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hampir-hampir. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Keberkahan yang Allah berikan kepada kitab-kitab beliau. Rahimahullah ta'ala. Wa anal ikhlal bihadhil qawaidil arba' au adama dhabtiha yaqau ma'ahu lubsun azimun fi ma'rifati halil musyrikin wa halil muwahhidin. Bahwa adanya kekurangan terhadap pelaksanaan 4 kaidah ini, au adama dhabtiha, atau kurang memahami 4 kaidah ini, yaqau ma'ahu lubsun azim fi ma'rifati ahli tauhid. Fi ma'rifati halil musyrikin. Ini akan menyebabkan ini syubhat yang besar, salah berpikir yang besar ketika kita berusaha mengetahui kondisi orang musyrik. Jadi kalau kita tidak menerapkan 4 kaidah tersebut, atau bahkan salah memahami atau tidak memahami 4 kaidah tersebut, kita akan yakni memiliki syubhat atau memiliki kesalahan dalam berpikir, kesalahpahaman dalam memahami seperti apa sih orang-orang musyrik itu. Nah, jadi yang terjadi adalah sebagian kaum muslimin tidak sengaja atau mungkin tidak tahu karena kejahilan mereka mungkin, ya, tidak, bisa jadi tidak sengaja atau karena tidak tahu terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tidak mengetahui 4 kaidah ini. Nah, mereka akhirnya menyadari bahwa, akhirnya mereka merasa bahwa oh, yang musyrik itu kalau yang cuma nyembah berhala saja. Jadi mereka cuma tahunya kondisi orang musyrik, ya udah yang cuma nyembah berhala. Makanya muncul perkataan, memang masih ada kesyirikan di zaman ini. Ajib, ya ini. Kita katakan masih banyak. Selain kesyirikan yang dilakukan oleh memang orang-orang kafir asli, orang-orang kafir yang memang dari sananya sudah kafir dari lahir. Jelas ya mereka melakukan kesyirikan. Tapi pertanyaan sekarang, apakah kesyirikan masih tersebar di tengah-tengah kaum muslimin? Nah, sebagian dari orang-orang mengatakan emang masih ada kesyirikan di zaman ini, yakni di tengah-tengah kaum muslimin. Bukankah kesyirikan itu cuma ada di orang-orang yang menyembah berhala, yakni memang orang kafir asli yang menyembah berhala, atau yakni meyakini bahwa Tuhan itu ada 3, Salisu Salasa, Trinitas, memang orang kafir asli. Tapi di tengah-tengah kaum muslimin emang masih ada kesyirikan. Nah, ini pertanyaan yang banyak muncul. Ini berarti apa? Ini yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Mereka salah berpikir tentang kondisi orang-orang musyrik. Mereka merasa bahwa orang-orang musyrik itu ya cuma itu saja. Padahal sebagian kaum muslimin, atau bisa jadi mereka sendiri, ya, naudzubillah min dzalik, terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Ya, terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Jadi makanya contoh misalkan, contoh kesyirikan yang masih terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, tabarruk. Ya, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan datang ke kuburan wali, kemudian berikan sesembahan atau memberikan apa? Atau sekedar mengusap saja, walaupun nggak memberikan sesembahan, tapi sekedar mengusap nisannya, mencari keberkahan di situ. Atau misalkan nyalamin wali, nyalamin syekh, kemudian, oh masya Allah ini berkah ini. Ya, air ludahnya dan seterusnya dan semuanya.
Maka itu semuanya adalah kesyirikan. Ya, ada yang syirik asghar, ada yang bisa sampai syirik akbar, dan itu banyak. Ya, dan itu banyak. Meminta kekayaan ke kuburan wali dan seterusnya. Bahkan sebagian kuburan wali sekarang di zaman ini ada mesin gesek untuk debit card, kredit card. Ada. Antum tidak pernah melihat? Hah? Nanti anak posting insya Allah. Ada ya. Dalam rangka memudahkan para musyrikin untuk Ajib ya ini, ha? Ini masih banyak seperti ini. Baik, masih banyak. Yang kuburan-kuburan disembah. Kuburan-kuburan dijadikan sebagai layaknya berhala. Ya. Di antaranya ada kuburan yang memang beneran kuburan wali, di antaranya juga ada kuburan yang palsu. Sebenarnya tidak ada di situ tapi dimanfaatkan sebagian orang untuk mencari cuan kata sebagian. Ya itu tadi yang gesek-gesek gitu, ha? Ajib. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh. Kalau kita memahami 4 kaidah ini, kita akan bisa terhindar dari kesalahpahaman tentang bagaimana sih kondisi orang-orang musyrik dan bagaimana kondisi orang-orang yang bertauhid. Wa halil muwahhidin. Kondisi orang-orang yang bertauhid. Baik. Walibtila'u waqa'a bihali ahli tauhid. Ya. Walibtila'u waqa'a bihali ahli tauhid wa hali ahli syirik. Wallahu azza wa jal bayyana fil Qur'ani ma yajibu min haqqihi fi tauhidihi wa bayyana syirka bihi bayanan azima. Ya, zahirnya wallahu alam ini masih nyambung dengan kalimat sebelumnya ya. Yakni ketika kita kurang memahami atau bahkan tidak memahami 4 kaidah ini, itu akan membuat yakni adanya kesalahan berpikir dari kita tentang kondisi orang musyrik dan kondisi orang yang bertauhid, dan juga akan terjadi apa? Al-ibtila, yakni ujian terkait kondisi orang bertauhid dan kondisi orang yang melakukan kesyirikan. Wallahu alam maksudnya adalah mereka akhirnya salah memahami gitu ya. Salah memahami bagaimana orang yang bertauhid itu sebenarnya, bagaimana orang yang berbuat kesyirikan itu sebenarnya. Dan tidak memahami ini itu sendiri adalah ujian. Itu sendiri adalah ujian, ya, ujian yang besar. Padahal wallahu azza wa jalla bayyana fil Qur'an ma yajibu min haqqihi fi tauhidi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di Al-Qur'an apa-apa yang wajib dari haknya untuk kita penuhi. Hak Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Itu hak Allah. Dengan kata lain itu kewajiban kita untuk kita memenuhi hak tersebut. Apakah hak yang lebih besar dan lebih agung untuk dipenuhi selain hak Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Betul tidak? Hak yang paling besar untuk dipenuhi hak tersebut adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di Al-Qur'an apa hak Allah yang wajib untuk kita penuhi terkait ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana syirka bihi bayanan aziman. Dan demikian pula Allah juga telah menjelaskan di Al-Qur'an tentang kesyirikan dengan penjelasan yang sangat jelas, penjelasan yang sangat agung. Wa hadhil qawaidil arba' ma'khuzatun min nususil kitabi was sunnah. Dan al-qawaidil arba', 4 kaidah ini diambil semuanya dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dari pendapat pribadi penulis, bukan dari pendapat pribadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, akan tapi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa min ma'rifati halil Arab kama sayati fahiya qawaid azimah ta'simu man hafizaha wa alima ma'naha min ayyakuna indahu taraddudun fi mas'alatil hukmi ala ahli al-isyraq
wa ala wujubi ikhlasid dini lillahi azza wa jalla wa kaifa yakunu dzalik. Demikian pula 4 kaidah ini diambil dari pengetahuan penulis terhadap kondisi orang-orang Arab. Sebagaimana yang akan kita baca sendiri nanti ya. Jadi ini diambil dari pengetahuan penulis tentang Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kondisi wakil, kondisi yang terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat, ya khususnya orang-orang Arab karena beliau tinggalnya di Arab ya, dan juga khususnya tentang orang Arab di sini mungkin maknanya juga mungkin itu yang lebih zahir maknanya maksudnya adalah orang kafir Quraisy, yani orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka, bagaimana kesyirikan yang mereka lakukan? Kesyirikan di zaman jahiliyah. Ya, bagaimana kesyirikan di zaman jahiliyah yang itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita ketahui. Harus kita memahami bagaimana kondisi mereka. Karena kalau kita tidak memahami hal tersebut, ya maka ini berbahaya. Apa bahayanya? Ya, ini bisa jadi kita cuma mengetahui tauhid, tapi kita malah terjerumus kepada kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi pada sebagian dari umat ini. Makanya tadi kita terjemahkan juga, kita maknai juga, ini berasal 4 kaidah tersebut juga berasal dari pengetahuan penulis terhadap apa yang terjadi pada umat ini. Di zaman ini, yakni di zaman beliau. Bahwa sebagian dari umat ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, yang itu adalah kesyirikan yang itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kontradiksi, betul tidak? Sekarang sudah mengaku Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya cinta Nabi atau tidak, cinta Nabi SAW. Cinta Allah atau tidak, cinta Allah. Mentauhidkan Allah atau tidak, mentauhidkan Allah. Tapi melakukan kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang itu diingkari dan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi penting sekali bagi seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami ilmu syar'i dan juga memahami kondisi wakil yang terjadi. Ini pelajaran yang kita ambil dari sini. Fahiya qawaid azimah ta'simu man hafidhaha. Maka ini 4 kaidah ini adalah 4 kaidah yang agung yang menjaga orang yang menghafalkannya dan mengetahui maknanya, agar min ayyakuna indahu taraddudun, agar dia tidak terjatuh kepada taraddud, yakni keraguan-raguan fi mas'alatil hukmi ala ahli isyrak, dalam masalah menghukumi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, wa ala wujubi ikhlasid dini lillah, dan supaya tidak ada keraguan di dalam dirinya tentang wajibnya keikhlasan, wajibnya memurnikan agama, amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu dzalik? Dan bagaimana untuk menjadi ikhlas, menjadi orang yang bisa memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ikhlas maknanya 2. Ikhlas, kata ikhlas maknanya 2. Yang pertama adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita tidak melakukan makna ini, akan terjatuh kepada syirik akbar. Makna kedua dari ikhlas adalah mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan ini, yakni kita mengharapkan pahala, yakni pujian, balasan dari orang lain, maka ini kita akan terjatuh kepada syirik asghar. Jadi makna ikhlas ada 2. Ya, sebagian orang cuma memaknai ikhlas cuma dengan maknanya yang kedua. Ini kesalahan. Harus kita pahami makna ikhlas ini dengan 2 makna ini. Makna yang pertama, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah tersebut diarahkan kepada Allah. Yang kedua, mengharapkan dengan ibadahnya tersebut balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ini namanya makna yang kedua dari ikhlas. Kalau tidak melaksanakan makna yang pertama akan terjatuh kepada syirik akbar, dan kalau tidak melaksanakan makna yang kedua akan terjatuh kepada syirik asghar. Dan seseorang bisa melakukan keduanya ketika dia mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengharapkan pahala hanya dari Allah. Ini dia berarti melaksanakan kedua makna ikhlas tersebut. Atau ketika dia misalkan bisa juga melakukan cuma salah satunya. Dia mengarahkan ibadah kepada Allah, melaksanakan makna berapa? Makna pertama, tapi dia mengharapkan balasannya dari orang lain, riya, sum'ah. Mungkin tidak.
Mungkin ini kondisi orang yang tidak terjerumus kepada syirik akbar, tapi terjerumus ke dalam syirik asghar. Atau bisa juga sebaliknya, orang tersebut mengarahkan ibadah kepada selain Allah, kepada berhala misalkan, dan dia benar-benar tulus. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Benar-benar tulus dalam menyembah berhalanya tersebut. Ya. Jadi dia terjerumus kepada syirik akbar. Jelas. Taib. Walaupun dia adalah orang yang tulus, orang yang hanes, gitu ya, orang yang tulus, ikhlas. Nah, ikhlas ya ini makna kedua. Dalam menyembah berhalanya tersebut. Begitu ya. Ini syirik akbar. Atau dua-duanya tidak dilakukan. Nah, ini lebih parah lagi, betul tidak? Sudah menyembah berhala, dengan menyembah berhalanya tersebut, dia mengharapkan pujian dari orang lain. Riak ketika menyembah berhala. Ajib ya ini, Baik. Nah, ini juga tentunya syirik akbar. Baik, maka demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih tentang muqaddimah. Muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ini masih sedikit ya, masih sedikit sekali, masih ada beberapa halaman. Muqaddimah yang sangat penting. Ya, akan tapi kita tentunya dalam masalah ilmu kita mempelajari sedikit demi sedikit, dan sembari menunggu pekan depan insya Allah ini antum harus banyak murojaah, banyak mengulang kembali pelajaran yang telah kita bahas di kajian ini, di pertemuan ini, dan tentunya mengamalkannya dan mendakwahkannya. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.